Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Arya Mandraguna. Selamat datang pada podcast kami Bawaslu Provinsi NTB dengan tema Ngawas, Ngaji Pengawasan. Kali ini kita akan membahas tentang seputaran pengawasan partisipatif, di mana pada kesempatan ini telah hadir suatu yang spesial, yaitu teman-teman dari alumni SKPP tahun 2021. Ini dia, mari kita sambut Ade Riptika. Oke. Halo Bang Arya. Halo, gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Gimana puasanya hari ini? Insya Allah lancar, aman. Aman ya, alhamdulillah. Jadinya selama bulan Ramadan ini kita harus menjaga ya semuanya ya. Iya. Nah, mungkin langsung saja ya untuk perkenalkan diri sendiri aja ya, langsung ya kepada sahabat-sahabat Bawaslu di sana ya. Silakan, Dek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dari podcast Bawaslu, perkenalkan saya Riptika Arzawanti, tapi akrabnya dipanggil Riza. Nah, saya merupakan salah satu alumni SKPP tahun 2021 kemarin. Untuk saat ini saya berprofesi sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta bertempat di Mataram, yaitu Universitas Teknologi Mataram. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ya adik-adik alumni kita ini, ada yang jadi dosen, kemudian ada yang bergerak juga pada organisasi-organisasi, ada juga yang menjadi guru, dan ada juga yang pengusaha dan lain-lain sebagainya. Iya, berarti menjangkau semua sektor. Oh iya, harus itu. Harus itu, jadinya Bawaslu itu kan harus dia sistemnya harus ke sana kan, ke mobile gitu kan. Nah, saya ingin ini aja sekali untuk buat Riza. Yeah. Bisa mungkin Riza kepada sahabat-sahabat Bawaslu ceritakan pengalaman-pengalamannya gitu kan. Mungkin lebih singkatnya motivasi ikut SKPP itu seperti apa gitu motivasinya? Oke. Motivasi saya ikut SKPP karena ada banyak kasus atau case-case yang saya alami ketika S1 kemarin. Oh iya. Jadi pada saat itu saya kebetulan S1-nya itu di Bali, tepatnya di Singaraja. Di sana memang saya waktu itu tidak dapat ikut pemilu. Tapi saya masih KTP Lombok Timur ya? Iya, masih KTP Lombok Timur, betul. Tapi saya waktu itu kerja freelance sebagai kontributor quick count, kemudian saya juga bekerja freelance sebagai surveyor untuk bidang politik dan sosial budaya. Jadi saat itu saya dapatlah terjun ke beberapa desa di sana dan mengalami beberapa case. Ternyata demokrasi kita itu masih ada complangnya, masih ada hal yang perlu dibenahi. Iya. Sedangkan kita gembar-gembar sebagai negara demokrasi kan, tentunya ini saya sendiri menjadi pesimis, terutama saya yang memang pada saat S1 dan S2 itu anak organisasi, bertemu dengan banyak orang. Tentu saya juga dapat banyak curhatan dari teman-teman yang katanya, demokrasi di desanya ini seperti ini, ternyata masih ada money politik ataupun ada beberapa hal yang janggal. Kok ini bisa naik, kok bisa kayak gini gitu. Jadi di sana saya punya rasa kegelisahan pribadi sih sama demokrasi di sini. Jadi tentunya SKPP ini benar-benar mewadahi kehausan saya tentang bagaimana sih keadaan demokrasi di Indonesia seperti itu. Oke. Jadi tadi udah disebutkan demokrasi kita ini masih kurang ya. Iya, masih kurang. Kemudian apa letak kekurangan demokrasi kita itu sehingga Riza sendiri ingin lebih tahu melalui program SKPP menjadi salah satu kader Bawaslu gitu loh. Oke, kurangnya itu sama halnya yang paling pertama itu money politik. Kemudian saya juga mengetahui beberapa pejabat yang ternyata naik karena dia punya sejenis
Ya, ada kesepakatan terselubung Oh, nggak iya. bisa naik kayak gitu kan. Tapi saya sendiri nggak bisa langsung ngejudge, nggak bisa. Saya pada saat itu saya bingung. Ini kalau saya menemukan case-case yang menjanggal itu, saya harus bagaimana? Iya. Saya kan bingung. Saya harus ngelapornya kemana ya? Karena kita tidak tahu ya. Saya ngelapor aman nggak? Iya, Apakah iya, saya iya. udah ngelapor malah dapat musibah nanti. Iya benar. Apakah laporan kita itu dijaga secara rahasia apa tidak gitu ya? Iya, benar. Ya kebiasaan kebanyakan orang memang begitu ya, susahnya memang untuk kita mendapatkan suatu kasus gitu ya. Iya. Apalagi di sana itu banyak sekali terjadi dugaan pelanggaran. Tapi kadang masyarakat sendiri itu enggan untuk melaporkan karena itu tadi memang karena mereka takut gitu kan. Iya. Nanti takutnya mereka itu sama orang gitu ya, salahkan Iya. sama orang. Oke, selanjutnya selama saya pengen tahu nih, kita teman-teman di sini juga pengen tahu selama Riza itu pada saat pada saat pilkada atau pemilihan, Iya. pernah nggak ditawari oleh seseorang, artinya dalam ininya sogokan lah gitu kan, sogokan atau imbalan untuk memilih saya gitu, ada nggak, pernah nggak ditawari sama seorang gitu? Oke. Jujur aja. Ya, untuk case tersebut nggak pernah sih, karena saya kan selama pemilu itu selalu di luar Lombok, jadi nggak pernah dapat tawaran. Kecuali mungkin nanti ada teman yang bilang, oh dari sini dapat segini sekian nominalnya begitu. Dan kadang teman-teman saya tuh sering beranggapan bahwa toh juga pemilihnya itu tuh kinerjanya gitu-gitu aja. Kenapa enggak kita ngambil yang udah benefit, yang udah ngasih duit aja ke kita kayak gitu. Oh. Saya sering menemukan anggapan seperti itu. Cuman saya pada saat itu ya saya nggak punya landasan. Saya rasa saya nggak bisa nyanggah sebelum saya punya landasan tertentu. Tapi dengan adanya ikut sebagai kader Iya, pengawasan partisipatif, iya. jadinya tahu semua hal ya. Iya. Terutama jenis-jenis pelanggaran pemilu ya. Benar. Jadi selama mengikuti SKPP tuh jadi ternyata selama ini saya kurang aware. Ternyata ada beberapa hal yang kelihatannya tuh agak lazim, tapi ternyata itu nggak boleh. Oh, iya, Itu iya. merusak demokrasi kita. Iya. Banyak sering kita lihat orang-orang seperti itu ya, kadang-kadang benar. ya. Tapi kita menganggapnya bahwa hal seperti itu itu biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dengan kita mengenal pengawasan pemilu itu seperti apa, ikut kita merasakan bahwa kita melakukan suatu yang niat yang baik gitu kan, untuk Iya. bahwa itu benar-benar dilakukan tidak baik gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Kemudian menurut Riza sendiri kan sekarang ini banyak sekali terjadi money politik. Oke. Kemudian banyak sekali terjadi istilah konsep serang pajar. Nah, bagaimana menurut Riza? Nah, hal seperti itu sebenarnya masih bisa terjadi. Ya sebagai terkadang saya ngerasa kayak ya percuma aja kita ngelapor kalau seandainya masih ada orang yang mau menerima Uang. Iya, menerima uang. Itu barang. Jadi sebenarnya akarnya itu bagaimana kita mengadvokasi masyarakat bahwa hal tersebut itu nggak baik, tidak wajar untuk menerima uang dari seseorang, menerima sogokan kemudian memilih. Kalau kita belum menanamkan hal tersebut kepada masyarakat, orang itu masih punya kesempatan untuk ngasih duit. Oh iya, masih ada Iya. kesempatan ya jadinya. Jadi walaupun orang karena kan ngasih duit karena dia melihat peluang tersebut. Betul, Orang betul, bisa betul. berubah pikiran untuk memilih dia karena uang. Jadi ketika masyarakat sudah punya pikiran yang bagus tentang demokrasi, bahwa demokrasi hak suara mereka tidak dapat dibeli oleh uang, tentunya itu dapat menghindari hal-hal seperti itu. Penting bagi masyarakat terutama ya untuk mengetahui sungguhnya ya jenis-jenis pelanggaran apa saja ya. Iya, benar. Jadinya kita itu memberikan edukasi yang baik lah kepada masyarakat ya terkait hal itu. Benar juga sih yang dikatakan oleh Riza. Kemudian ini kan pengalaman yang baru ya, Iya. pengalaman yang baru bagi Riza bahwa ikut sebagai pengawas partisipatif ya. kader Artinya di sini kita secara sukarela untuk membantu ya. Iya. Sungguhnya memang benar bahwa Bawaslu itu tidak mampu untuk melakukan pengawasan sendiri, terutama kita di sini terbatas gitu SDM-nya. Nah, kita butuh teman-teman seperti adik-adik ini loh ya, sebagai mata dan telinga kami di Bawaslu. Nah, terkait dengan hal itu
pengalaman baru apa saja sih yang didapatkan pada saat sekolah kader kemarin? Oke, pengalaman selama sekolah kader. Jadi di sana Untuk pernah ada tambahan teman baru kah gitu kan, saudara baru atau lebih dari itu kan, kita nggak tahu juga kan, tergantung personal orang kan. Jadi kemarin itu saya mengikuti SKPP tahap tiga tahap Oh, maksudnya. 3 tahap. Tingkat dasar, menengah, kemudian lanjut. Nah, di tingkat dasarnya itu di sana saya banyak diberikan diberi materi pengawasan itu seperti apa, kader itu yang apa sih tujuan SKPP. Kita benar-benar dikasih teori, kemudian di sana kita berhadapan dengan orang-orang dari teman-teman kabupaten. Ternyata ada banyak case saling terbuka dari case di setiap desa itu seperti apa untuk setiap kabupaten. Kemudian di SKPP tingkat menengahnya itu kita ketemu sama teman-teman seprovinsi kan. Nah, di sana ternyata semakin luas lagi, dan di sana benar-benar kalau kemarin di dasar itu lebih banyak teori. Nah, di yang menengah itu kita hanya ber-40 orang, tapi 40 itu orang, ya? kalau bahasanya sekarang daging semua. Jadi kita nggak cuma teori, langsung case. Nah, saya nemu case kayak gini, benar-benar diajarin secara mendetail bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita mencegah, mengawasi, kemudian bagaimana menindaki. Itu benar-benar dijelaskan secara terperinci, dan juga pematerinya itu semua keren-keren. Luar biasa ya. Iya, jadi case-case yang saya temui itu merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga, karena saya bisa menceritakan pengalaman saya terkait demokrasi kita. Kemudian di sana para fasilitatornya sangat membantu, dijelaskan secara runut dan jelas. Jadi nambah wawasan, insight. Jadi udah tahu mau kayak gimana. Kemudian pada saat SKPP tingkat lanjut kemarin di Bogor, itu saya ketemu sama teman-teman dari seluruh provinsi. Kita juga sharing. Ternyata demokrasi itu di setiap daerah tuh beda-beda cara menanggapinya, dan punya ciri khas tersendiri. Dan juga di sana case-nya juga sesuai dengan ciri khas daerahnya. Di tingkat lanjut kemarin berapa orang yang dipilih? Iya, di tingkat lanjut kemarin yang itu untuk NTB 3 orang. 3 orang? Iya, 3 orang, saya sendiri, kemudian ada kawan saya Hudian, dia salah seorang guru, kemudian satunya lagi Linda, dia seorang punya jabatan fungsional di salah satu ormawa. Seperti itu. Dan di sana kita itu ketemu sama teman-teman generasi milenial dan generasi Z yang ternyata punya impact. Dia itu influencer lah saya sebut. Iya. Karena beberapa itu tergabung di ormawa. Nggak cuman ini sih satu jenis ormawa, tapi banyak. Jadi benar-benar Bawaslu itu sangat gitu, strateginya tuh ampuh banget. Iya, untuk memilih ya para kader-kadernya ya. Untuk memilih. Jadi kadang itu kita ketika udah tahu profil teman-teman di sana kayak wah ternyata ini ketum ini oh ini punya impact ini ya gitu. Jadi benar-benar saya rasa seleksi Bawaslu itu nggak main-main. Iya, memang ketika kita seleksi emang kita tidak main-main untuk memilih kan siapa-siapa yang akan mewakili, terutama di tingkat lanjut ya, siapa-siapa yang mewakili SKPP di tingkat lanjut tersebut. Nah, menarik sekali tadi ketika kita teman-teman di sana itu banyak dari semua lini ya, semua lini, sehingga kadang kalau ketemu itu kan beda-beda kan ya, maksud pandangannya teman-teman beda, kok bisa jadi satu setelah ada di tingkat SKPP tingkat lanjutan itu. Nah, kemudian selama ini Riza ada nggak kontribusinya dulu sementara nih sebelum kita masuk ke dalam untuk pilkada pemilu serentak ini loh. Nah, apakah pernah nggak gitu kan terlintas gitu kan, oh saya ingin sosialisasi dulu sekarang ini lewat medsos kah? Kan biasanya sekarang anak muda zaman sekarang itu atau kaum milenial biar aktif di digital natif gitu kan. Nah, di Instagramnya, nah di FB-nya, apalagi di WhatsApp-nya, Twitter gitu kan. Nah, pernah nggak gitu terlintas oleh Riza, kami akan melakukan sosialisasi nih lewat media sosial gitu loh.
Oke, jadi ini juga salah satu output dari SKPP. SKPP sendiri kita nggak cuman diberi pengetahuan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kan tadi seperti halnya para kader di sana orang-orang pilihan. Jadi dia udah punya target target orang gitu, untuk sosialisasi seperti itu. Yang paling terutama influencer yang paling banyak. Jadi di sana kita udah dibekalin tuh mengenai ini dibekali pengetahuan dari SKPP, kemudian dikasih tahu bagaimana cara menanggapi. Kemudian di sana di SKPP kita juga diberikan beberapa strategi untuk penyampaian. Nah, salah satunya itu melalui digital. Nah, kita kemarin pada saat SKPP itu bahkan sudah dibiasakan untuk ngepost kita ngepost memberikan edukasi, atau enggak paling minimal kita ngepost kalau ada loh acara SKPP yang diadakan oleh Bawaslu, dan sempat memang beberapa teman itu jadi kepo dan bahkan nanya kira-kira tahun depan ada lagi nggak? Nah, itu makanya yang kita cari sebenarnya kan. Iya benar. Kemudian di sana kita punya RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Jadi di sana kita udah punya program masing-masing. Untuk saya pribadi, karena saya memang bergerak di bidang pendidikan dan sebagai seorang tenaga pendidik, tentunya di sini saya ingin mengajak para mahasiswa saya untuk ayo kita lebih aware terhadap demokrasi kita dengan cara mempersiapkan diri untuk mengawasi pemilu 2024 nanti. Itu dari saya. Terima kasih dari Riza, tadi udah dipaparkan ya bagaimana pengalamannya, jadinya sudah dijelaskan juga kepada teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu di sana bagaimana pengalamannya menjadi kader SKPP ya. Jadi kader SKPP, terima kasih banyak atas waktunya Riza. Terima kasih juga Bang Arya. Maaf sudah mengganggu. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan berkah ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sekian podcast ngaji pengawasan pada siang kali ini. Semoga kita bisa bertemu nanti di hari selanjutnya. Dadah. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.